Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai kesehatan mental dan digital age. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama Fardatila Nurmentari, kemudian Hasri Apriliani Putri, saya sendiri, Diva Amira Nuzaibah, Husnul Hatimah, dan Fani Erdaningsih. A. Pengertian kesehatan mental dan digital age. Yang pertama, kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan terhindarnya individu dari gangguan jiwa, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dapat memanfaatkan potensi diri semaksimal mungkin, dan tercapainya kebahagiaan pribadi maupun orang lain. Yang kedua, teknologi digital age atau era digital. Era digital merupakan era di mana munculnya jaringan internet atau teknologi yang dapat mengubah gaya hidup dan tingkah laku individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang bagian yang kedua, yakni dampak digital age terhadap kesehatan mental. Nah, untuk dampak ini sendiri sebenarnya ada dua, yakni dampak negatif dan dampak positif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak negatifnya. Di sini dampak negatif ada 7. Yang pertama adalah kecanduan media sosial. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang kecanduan media sosial. Selain lingkungan dan kondisi psikis, ada pula di mana kecenderungan depresi dan merasa sendiri dari orang tersebut. Nah, adapun beberapa penyebab dari seseorang bisa kecanduan media sosial, yaitu yang pertama lari dari kenyataan di dunia nyata yang penuh permasalahan. Kemudian ada juga preokupasi mental yang dimiliki seseorang, kemudian emosi yang tidak stabil, kemudian kecenderungan tidak diperhatikan, dan yang terakhir adalah haus perhatian. Nah, kemudian dampak yang kedua adalah lebih sering sedih dibandingkan bahagia. Nah, pada studi yang dilakukan kepada pengguna media sosial yang dilakukan di Universitas Michigan pada tahun 2013 silam menyatakan bahwa banyak dari pengguna media sosial yang aktif ternyata sering merasa kurang bahagia. Mengapa? Karena kebahagiaan yang dirasakan dan didapat dari media sosial itu hanya bersifat sementara dan hanya memanjakan mata, tidak sampai menyentuh rasa di hati mereka. Ini pula yang menyebabkan mereka tidak puas dan terus menggunakan media sosial. Itulah mengapa media sosial membuat kita terisolasi dari kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga adalah mulai membandingkan kehidupan. Nah, ketika kita sering menelusuri lini media sosial dan melihat apa-apa yang telah dilakukan teman-teman kita yang kita anggap bahagia, sebenarnya itu tanpa sadar menimbulkan kompetisi. Kita akan berlomba menunjukkan bahwa kita itu juga bahagia. Nah, akibatnya kita jadi sering merasa tidak aman dan haus perhatian orang-orang di media sosial, dan seringkali membuat kita kehilangan jati diri karena selalu merasa ingin diperhatikan orang lain. Di sisi lain, membandingkan kehidupan melalui media sosial juga secara tidak sadar sebenarnya akan menimbulkan kecemburuan dan iri terhadap kehidupan orang lain. Nah, hal ini berdampak buruk pada kondisi psikis kita. Kita akan cenderung pesimis di kehidupan nyata, padahal belum tentu kehidupan orang yang kita irikan itu lebih baik dari kita. Kemudian dampak yang keempat itu adalah kita dibuat seolah-olah butuh digital age. Nah, media sosial membuat kita seolah menjadikannya kebutuhan primer di kehidupan kita, walaupun kita tahu bahwa media sosial itu tidak melulu baik apabila terus-menerus digunakan tanpa henti. Faktanya bahwa kita akan selalu kembali menggunakan itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dan berdasarkan dari fakta ini, bukan tidak mungkin kita akan selalu kecanduan kehidupan dan terus-menerus memiliki kehidupan virtual dan cenderung bisa membuat kita menjadi sosok yang antisosial. Nah, kemudian yang kelima itu
kesepian karena hanya mendapat teman virtual di media sosial. Nah, sekalipun kita memiliki pengikut atau teman banyak di media sosial, tidak banyak menjamin bahwa kita akan ahli dalam membangun hubungan sosial di dunia nyata. Dan juga hal ini tidak menjamin kita selalu bahagia. Sebaliknya, kita akan lebih banyak mendapatkan rasa sepi dari media sosial karena tetap komunikasi terbaik adalah lewat tatap mata atau face to face. Nah, kemudian yang keenam adalah mendapat banyak gangguan kesehatan. Nah, bagi mereka yang seringkali menghabiskan waktu menelusuri media sosial, itu sebenarnya mereka berisiko 3 kali lipat mengalami gangguan tidur. Salah satunya adalah insomnia. Nah, gangguan kesehatan lainnya adalah gangguan kecemasan. Nah, kemudian adapun juga menurut kepala penelitian dari Universitas Glasgow di Skotlandia, dengan kurangnya waktu tidur yang dialami, pengguna media sosial juga cenderung tidak bisa menstabilkan emosi mereka, baik itu remaja maupun orang dewasa. Nah, dampak yang terakhir adalah menjadi korban cyberbullying. Nah, dengan mudahnya segala informasi dan susahnya membedakan mana informasi yang benar dan hoax, kita akan mudah mendapatkan cyberbullying, fitnah, dan apapun yang menyudutkan dan mencemarkan nama baik. Itu juga komentar-komentar negatif yang bisa membuat kita tersudutkan dan merasa rendah diri. Nah, kesimpulannya dengan demikian, penggunaan media sosial itu harus disesuaikan dengan pertumbuh kembangan diri kita serta pengawasan dari dalam diri. Semua itu harus seimbang agar tercipta pola hidup yang sehat antara dunia maya dan dunia nyata. Kemudian, adapun dampak positif dari teknologi digital age adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Yang kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Ketiga, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kelima, munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Keenam, munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya. Dan terakhir, mempermudah komunikasi dalam menjalin silaturahmi antar sesama teman, keluarga, dan lain-lain. Cara menjaga kesehatan mental di era digital. Terlepas dari kemudahan teknologi, tingkat stres dalam era digital juga cenderung meningkat. Disadari atau tidak, kemudahan komunikasi justru menjadikan batas antara kehidupan pribadi dan profesional atau lebih sering disebut dengan istilah work-life balance menjadi bias. Selain itu, keberadaan media sosial juga kerap menimbulkan fear of missing out alias FOMO hingga insecurity terhadap diri sendiri karena selalu membandingkan diri dengan kehidupan maya yang ditampilkan pengguna media sosial lainnya dalam akun digital mereka. Untuk mengatasi hal ini, meditasi merupakan salah satu cara mudah yang dapat dilakukan. Aktivitas ini dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan mental akibat berbagai perubahan dinamis dan fluktuatif di berbagai sisi kehidupan. Meningkatkan kesadaran diri. Setiap hari ada puluhan ribu pikiran yang ada dalam kepala kita. Kebanyakan kita bahkan tidak menyadarinya secara keseluruhan. Meditasi akan membuat kita lebih sadar terhadap pikiran, keinginan maupun kebutuhan. Terbiasa dengan pola ini akan menjadikan kita lebih mudah dalam mengambil keputusan. B. Menjadi sumber inspirasi. Mayoritas manusia menggunakan sebesar 1% dari total kapasitas otak. Persentase yang kecil ini dikontrol oleh ego dan fisik yang disadari. Sementara 99% sisanya berada di alam bawah sadar. Di dalam alam bawah sadar, sumber inspirasi terbesar berada di sana. Dengan kemampuan lebih peka terhadap hal-hal di bawah alam sadar, kita akan lebih banyak mendapatkan inspirasi. C. Membuat kita lebih bersahaja dan tenang. Ketika bermeditasi, tidak ada apapun atau siapapun selain kita dan pikiran kita.
Kita menjadi pihak ketiga, yaitu orang yang mengobservasi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kita akan merasa lebih tenang dan tidak adanya perasaan yang lebih tinggi dari siapapun. D. Menyembuhkan insomnia. Meditasi membantu menjernihkan pikiran yang rumit sekalipun. Dengan menjadikan meditasi sebagai kebiasaan, insomnia akibat kekalutan pikiran pun dapat teratasi. Kita bisa melakukan meditasi dimanapun dan kapanpun, terutama di pagi hari setelah bangun tidur, dengan waktu yang tidak terlalu lama, bisa 5-10 menit setiap harinya. Selain meditasi, ada pula cara lain dalam menjaga kesehatan mental, yaitu yang pertama, manajemen waktu yang berkualitas. Menghabiskan waktu berinternet dengan bijak. Kita harus menjadwalkan berapa lama waktu berinternet dalam sehari. Waktu internet pun terbagi seperti waktu untuk berselancar di web atau di media sosial. Kemudian waktu itu dibagi lagi untuk keperluan pekerjaan atau sekedar refreshing. Kegiatan yang terlalu banyak bisa memberikan dampak buruk karena melimpahnya informasi. Informasi itu akan mempengaruhi nilai-nilai hidup, sehingga secara tak langsung akan menggoyahkan prinsip hidup kita. Yang kedua adalah memahamkan diri bahwa kebahagiaan orang lain berbeda dengan kebahagiaan diri sendiri. Sekarang, dengan melihat aktivitas seluruh sosial media, kita bisa menyaksikan apa saja dan sudah pasti menimbulkan rasa iri terhadap kebahagiaan orang lain. Hal ini akan dapat menjadi penyakit hati jika dibiarkan terus-menerus. Berpikir bahwa kebahagiaan kita tentu berbeda dengan kebahagiaan orang lain akan mampu mengurangi rasa iri berlebihan. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya yang ketiga adalah silaturahmi, mengobrol dengan teman atau keluarga. Menjadi manusia yang utuh dengan bersilaturahmi dengan teman, tetangga, keluarga, dan lain-lain sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental di era digital. Meskipun teman dunia maya kita sangat banyak, tetapi mendengar dan melihat ekspresi orang di hadapan kita secara langsung terasa lebih menyenangkan pikiran. Yang keempat adalah menulis. Menenggelamkan diri dengan aktivitas menulis di kala jenuh dengan rutinitas sehari-hari dapat merefresh pikiran. Yang kelima adalah jalan-jalan. Dengan jalan-jalan, tentu saja pikiran menjadi fresh dan hati bahagia. Mendamaikan pikiran dengan berjalan-jalan ke tengah kota atau mendatangi tempat wisata di kota kita mungkin bisa menjadi solusi. Yang keenam, tetapkan waktu tanpa gadget. Dengan membiasakan diri, hidup kita akan lebih produktif dan bersemangat. Juga kita lebih peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya yang ketujuh adalah baca dan tonton yang bermanfaat. Semakin sering kita membaca atau menonton hal yang bersifat negatif atau provokatif dan bernada emosi, maka kondisi psikologis kita juga bisa terganggu. Kita harus membaca atau melihat postingan yang kita anggap bermanfaat positif. Jauhi akun yang dianggap menggerahkan hati dan membuat emosi. Yang kedelapan, berolahraga. Berolahraga bisa menjadi sarana menjaga kebugaran tubuh. Dengan berolahraga, kita bisa membuang energi negatif akibat paparan dunia maya. Yang terakhir adalah salurkan hobi. Hobi yang tidak berhubungan dengan dunia maya akan sangat membantu merefresh pikiran kita. Itulah hal sederhana yang bisa menjaga kesehatan mental kita agar tetap stabil di era digital. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.